Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fakila dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 yaitu mengenai stratifikasi gender untuk memenuhi tugas 2 dari Profesor Ibu Syamsiah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teori dari stratifikasi gender. Teori stratifikasi gender ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki atas dasar gender yang dimilikinya ataupun sebaliknya. Jadi uh, tujuan utamanya ialah membahas mengenai perempuan ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki, itu pun sebaliknya. Oke, next slide. Um, Jenis kelamin membedakan laki-laki dan perempuan secara fisik. Gender mendefinisikan apa yang disebut maskulin dan feminin. Di sini uh, pengertian pengertiannya ialah bahwa jenis kelamin dengan gender ini berbeda. Jenis kelamin itu uh, dia secara biologis membedakan mana yang laki-laki dan perempuan. Secara biologis, secara fisik. Namun kalau gender ini dia membedakan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan karakter mereka, sifat-sifat mereka. Nah, yang seperti pada di slide ini yaitu tentang maskulin dan feminin tersebut. Lalu di sini ada gender merujuk pada karakter personal dan posisi sosial seseorang menjadi perempuan atau laki-laki. Yang tadi saya bilang bahwa gender ini merujuk pada sebuah karakter seseorang. Lalu kedua ada gender membentuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita berpikir mengenai diri kita sendiri. Gender ini maksudnya ialah membedakan kita bagaimana sih cara berinteraksi seorang laki-laki dengan laki-laki atau lawan jenisnya dan juga bagaimana cara interaksi antara perempuan dengan perempuan lainnya maupun laki-laki. Karena tentu berbeda interaksi yang mereka lakukan. Lalu ketiga ada gender mempengaruhi hierarki. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dalam kaitannya dengan kekuasaan, harta, dan sumber penghasilan lain. Yang di sini menjelaskan bahwa gender ini membedakan laki-laki perempuan yang memiliki kedudukan yang berbeda. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Pengertian stratifikasi gender yaitu distribusi kekayaan, kekuasaan, dan hak istimewa antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara. Karena seperti yang kita alami banyak sekali ketidaksetaraan gender ini yang masih terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kita gitu. Oke, lanjut. Next. Gender in a global perspective. Jadi di sini perspektif dari global ya, itu ada di Israel, the Israeli kibbutz. Israel mengungkapkan bahwa pemukiman kolektif disebut kibbutz ini. Kibbutz merupakan bentuk kata tunggal yang telah menjadi latar penting untuk penelitian gender. Karena kesetaraan gender adalah salah satu tujuan yang dinyatakan pria dan wanita berbagi dalam pekerjaan dan pengambilan keputusan. Lalu ada Margaret Mead Research, yaitu antropolog Margaret Mead yang melakukan penelitian terobosan tentang gender. Jika gender didasarkan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, ia beralasan orang dimanapun harus mendefinisikan feminim dan maskulin dengan cara yang sama. Jika gender adalah budaya, konsep ini maka harus bervariasi. Lalu yang terakhir ada George Murdoch's Research, ini yang dimana dalam studi yang lebih luas terhadap lebih dari 200 masyarakat, John Murdoch ini menemukan beberapa kesepakatan global tentang tugas
mana yang feminim dan mana yang maskulin. Berburu dan berpeperangan udang mengamati umumnya jatuh ke tangan laki-laki. Dan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak dan mengasuh anak cenderung menjadi pekerjaan perempuan. Ini mana menurut saya perspektif ini salah karena tidak selalu laki-laki berhak ada di tugas mereka dan tidak selalu perempuan hanya memiliki tugas-tugas tersebut. Pada dasarnya perempuan pun berhak untuk memimpin, perempuan pun berhak untuk melawan, dan sebagainya. Tidak melulu tentang memasak, mengasuh anak, dan lain-lain. Selanjutnya, next slide. Hmm, Menyambung dengan slide yang sebelumnya, pekerjaan antara pria dan wanita. Pertama, pandangan mengenai pencarian penghasilan adalah peran laki-laki. Sudah tidak lagi berlaku lagi. Lalu kedua, ada pekerjaan yang dilakukan oleh kedua jenis kelamin tetap sangat berbeda. Dan ketidakseimbangan gender mendukung peningkatan peran kepemimpinan perempuan dalam dunia bisnis. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan pengangguran pada gender, di mana gender laki-laki ini tingkat penganggurannya lebih tinggi daripada perempuan. Oke, next slide. Uh, ada patriarki dan seksisme. Patriarki ini merupakan bentuk organisasi sosial di mana laki-laki mendominasi perempuan. Terus ada matriarki yang merupakan bentuk organisasi sosial di mana perempuan mendominasi laki-laki. Lalu ada seksisme, yaitu sebuah pemahaman bahwa suatu jenis kelamin lebih hebat dari yang lain. Jadi kalau patriarki ini yang mendominasi perempuan, patriarki ini yang mendominasi laki-laki. Lalu ada institusi seksisme yang ditemukan melalui ekonomi. Kelima, ada kerugian seksisme. Seksisme yang membatasi sebagian dari populasi manusia. Lalu ada menghindari patriarki, merupakan mayoritas sosiologi meyakini bahwa gender dibentuk secara sosial dan dapat diubah. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai stratifikasi gender. Mungkin uh, presentasi kali ini secara singkat, namun saya ingin menjelaskan bahwa uh, sering sekali wanita dianggap sebagai wanita yang lemah, wanita yang tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa memimpin, uh, tidak bisa bekerja keras, dan selalu berpatokan dengan wanita selalu pantas, hanya pantas kerja di rumah, mengasuh anak, mengepel, membereskan rumah, melakukan pekerjaan domestik dan lainnya. Masih sangat banyak pandangan orang-orang tentang hal itu dan masih sangat dibenarkan. Saya berharap dengan uh, di tahun ini maupun tahun ke depannya, manusia lebih bisa terbuka lagi bahwa cenderung uh, banyak sekali wanita yang lebih bisa memimpin daripada laki-laki. Tidak melulu tentang laki-laki, namun juga bukan bermaksud laki-laki adalah manusia yang lemah atau lebih rendah dari perempuan, tidak. Tapi uh, banyak sekali orang yang tidak mau menerima perempuan karena perempuan ini adalah perempuan yang lemah, perempuan yang lembut, dan segala macam halnya. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai pendidikan yang dimana sering kali orang membedakan bahwa wanita itu lebih pintar daripada laki-laki. Wanita itu pendidikannya lebih tinggi daripada laki-laki. Namun tidak semua laki-laki pun seperti itu. Jadi di sini saya sebagai perempuan tidak ingin membela kasta perempuan saja, namun juga membela kasta laki-laki. Uh, saya berharap tidak ada lagi ketidaksetaraan gender dari keduanya, yang dimana laki-laki juga makhluk yang pintar dan perempuan juga makhluk yang pintar. Lalu selanjutnya saya ingin juga membahas mengenai suatu pelecehan yang dimana seringkali orang bilang bahwa
Korban dari pelecehan, adalah perempuan, rata-rata adalah perempuan. Eee, Pelaku pelecehan adalah laki-laki, namun tidak semua pelaku pelecehan eee, dilakukan oleh laki-laki. Mungkin ada wanita yang melakukan pelecehan terlebih dahulu kepada laki-laki. Itu hal-hal atau contoh yang bisa saya berikan, sebagai bukti nyata bahwa adanya ketidaksetaraan gender dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.